Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Asmi Rahmaningrum dengan NIM 1824302 dari kelas B, mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi dan kebebasan. Demokrasi dan kebebasan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi merupakan paham di mana rakyat berada dalam kekuasaan tertinggi dan dalam batasan tertentu, bebas dalam menjalankan aktivitasnya. Terdapat 4 kebebasan yang penting dalam negara demokrasi. Namun sebelumnya perlu dipahami dulu apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kreitin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk berpolitik untuk kepentingan bersama. Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara, karena memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara terasa adil dan nyaman. Pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 6/27 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan, demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri, serta berpartisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Demokrasi memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki bersama, tetapi pada satu yang sama tidak ada satu model demokrasi tertentu. Demokrasi juga tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu. Kebebasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari negara demokrasi. Bahkan, kebebasan merupakan salah satu dari 10 kriteria negara demokrasi yang memang harus diperjuangkan. Dalam negara demokrasi, ada 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Yang pertama, kebebasan mengemukakan pendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah kebebasan yang berbicara tanpa adanya sensor ataupun pembatasan, kecuali menyebarkan kebencian. Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan F serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 14, 23, 24, dan 25. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia. Namun, masyarakat perlu memiliki sikap kritis dalam menerima dan menyampaikan sebuah informasi. Banyaknya berita hoax di dunia digital menjadi tantangan di masyarakat untuk mencari sumber yang faktual, agar tidak mudah termakan oleh isu hoax dan ujaran kebencian yang beredar. Demokrasi pun memiliki pilar yang mana berpendapat itu bebas, namun berpendapatlah yang bertanggung jawab, yang didasarkan pada fakta yang ada, dan janganlah menyakiti satu sama lain, karena di dalam kehidupan ini kita juga diatur oleh hak asasi manusia, karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Berpendapatlah secara cerdas dan tidak memunculkan perpecahan karena sara. Jadi, walaupun diberi kebebasan dalam berpendapat, akan tetapi juga harus memiliki batasan agar tercipta kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berkumpul. Kebebasan berkumpul merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk berkumpul dengan individu atau kelompok untuk menyampaikan gagasan atau menyatakan dukungan.
Kebebasan berkumpul termasuk bagian dari hak asasi manusia. Kita bebas untuk berkumpul dengan siapa saja selama tidak merugikan pihak lain dan diharapkan berkumpul yang berfaedah. Walaupun diberi kebebasan dalam berkumpul, akan tetapi perlu diperhatikan norma di negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh lembaga hukum yang berkaitan dengan media, seperti menyebarluaskan atau menerbitkan surat kabar, buku, majalah, dan lain-lain, tanpa adanya campur tangan atau sensor dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan suatu prinsip yang mendukung adanya kebebasan dalam beribadah atau menerapkan agama di ruang pribadi maupun umum. Kebebasan beragama diatur dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama. Dalam pasal 28E ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Peran negara untuk itu juga dinyatakan pada pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Namun, ketegasan serupa sepertinya absen dalam banyak peristiwa yang bernuansa yang sama. Pembatasan, bahkan pelanggaran warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Dalam isu yang sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat ada 10 jenis pelanggaran HAM yang dilaporkan sepanjang kurun waktu 3 bulan, yaitu dari April hingga Juni tahun 2015. Berbagai peristiwa di bumi pertiwi, mulai ujaran kebencian atas nama agama, persekusi, dan kekerasan, pelanggaran kegiatan beragama, dan sebagainya, memperlihatkan bagaimana tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih terus terjadi. Pada level hukum, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan masih belum maksimal. Tidak jarang pula, korban pada umumnya dari kelompok minoritas mengalami kriminalisasi karena didakwa melakukan tindak pidana penodaan agama atau mengganggu ketertiban umum. Problem penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang-undangan yang lebih berat menekankan pada pembatasan kemerdekaan beragama seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Peraturan bersama dua menteri tahun 2006 tentang rumah ibadah dan keberadaan berbagai peraturan di tingkat daerah yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas. Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama. Tentu saja, ini bukan hanya fenomena khas Indonesia. Di tingkat global pun bisa ditemukan bagaimana kebebasan beragama. Dalam pengalaman dunia barat, juga terus-menerus membentuk persepsi umum bahwa konflik global berakar pada konflik yang bernuansa keagamaan. Setidaknya, pasca penyerangan WTC 11 September 2001 yang dilanjutkan dengan berkembangnya aksi terorisme di mana-mana. Agama pun turut mengambil peran sebagai komunitas penafsiran
atau communities of interpretation dalam isu-isu publik. Bahasa keagamaan pun ikut mewarnai debat publik, mulai dari isu legalisasi aborsi, euthanasia sukarela, riset biogenetika yang mencuatkan debat bioetika, sampai pernikahan sejenis. Akibatnya, diskursus keagamaan makin berpengaruh pada pembentukan opini publik, bahkan dalam diri masyarakat yang sudah sangat sekuler sekalipun. Untuk mengetahui apa saja yang dilindungi dalam kebebasan beragama, kita perlu melihat Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Pasal 18 ICCPR. Deklarasi menyatakan adanya kehendak politik, sedangkan konvenan mengikat secara hukum. Rumusan Pasal 18 ICCPR menyatakan 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik itu di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Kemudian yang ketiga, kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Kemudian yang keempat, negara pihak dalam konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Kebebasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperjuangkan oleh setiap individu. Kebebasan dan hak asasi manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari negara demokrasi. Jadi, kedua hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut K. Bertam, menjelaskan batas-batas kebebasan, yaitu yang pertama, faktor dari dalam. Kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor-faktor dari dalam, baik itu fisik maupun psikis. Kita berbadan tinggi atau pendek, kuat atau lemah, sehat atau sakit, laki-laki atau perempuan. Dari segi umur, muda atau setengah baya, pendeknya selalu terdapat suatu struktur badani tertentu yang sangat membatasi kemungkinan seseorang. Terdapat juga struktur psikis tertentu. Orang tersebut pemberani atau penakut, rajin atau malas, pandai atau bodoh. 2. Lingkungan. Kebebasan dibatasi oleh lingkungan, baik alamiah sosial. Indonesia tidak bebas menjadi pusat olahraga ski karena iklimnya tropis. Di Indonesia tidak bebas melakukan ciuman di tempat umum seperti di luar negeri karena lingkungan budayanya berbeda. Kemudian yang ketiga, kebebasan orang lain. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Semua gerak-gerik seseorang dibatasi oleh kebebasan teman-teman. Tidak bisa dibenarkan bahwa seseorang begitu bebas, sehingga tidak ada kebebasan lagi untuk orang lain. Inilah pembatasan dengan konsekuensi paling besar bagi etika. Dan inilah alasan utama mengapa diperlukan suatu tatanan moral di antara manusia.
Kemudian yang keempat, generasi-generasi mendatang. Kebebasan kita dibatasi oleh masa depan umat manusia yang akan datang. Kebebasan kita dalam menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dibatasi oleh keberlangsungan anak cucu umat manusia di masa yang akan datang. Kita tidak bisa bebas untuk mempergunakan alam seenaknya, sampai membahayakan masa depan umat manusia. Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi pasti mendapatkan pula kebebasan. Di sisi lain, kebebasan pun hanya bisa diperoleh jika ada demokrasi. Namun, benarkah demokrasi dan kebebasan merupakan satu paket? Kolumnis Farid Zakaria menilai demokrasi tak selalu menjamin kebebasan. Misalnya, bisa saja seseorang berkuasa di sebuah negara karena mereka berhasil memenangkan pemilu. Melulu berlandasan pada dalil ajaran agama, rezim semacam ini memerintahkan dengan membatasi hak-hak dasar warga negara. Demokrasi ternyata menghasilkan ketidakbebasan. Bahaya yang mengancam dari sistem demokrasi juga disinggung oleh anggota National Endowment for Democracy, yaitu John Bethel Elstein. Ia menyebutkan selalu ada kemungkinan kelompok atau suatu gerakan yang memanfaatkan proses demokrasi seperti pemilu untuk meraih kemenangan elektoral, lalu membunuh proses demokrasi yang sebelumnya mengantarnya berkuasa. Demokrasi bisa dijadikan sarana untuk membunuh dirinya sendiri. Fenomena demokrasi yang semacam itu cukup banyak terjadi. Dalam bukunya The Future of Freedom, Farid menulis, di sejumlah wilayah, seperti di Asia Tenggara, pemilu justru membantu melanggengkan kediktatoran. Bahkan, menurut dia, seandainya pemilu yang merupakan simbol demokratisasi diadakan di kawasan Arab, kekuasaan barangkali akan dipegang oleh rezim yang intoleran, anti-Barat dan anti-Yahudi. Jauh berbeda dengan karakter kediktatoran yang berkuasa di negara itu sebelumnya. Demokrasi di sejumlah negara barat tampak menjamin kebebasan individu, sedangkan demokrasi di belahan dunia lain tampak malah mendorong munculnya kekuatan yang intoleran. Farid berargumen, di negara-negara barat tradisi kebebasan sudah tumbuh dan berurat akar jauh sebelum mereka menetapkan pemilu dan prosedur demokratis. Kebebasan atau disebut Farid sebagai liberalisme konstitusional merujuk pada tradisi barat yang berupaya menjamin individu lepas dari tekanan pemerintah, agama, dan masyarakat. Liberalisme konstitusional berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat sebagai perwujudan perjuangan menjamin hak individu untuk hidup, memiliki kekayaan, memeluk agama apapun, dan berbicara. Didukung lewat seperangkat hukum dan aturan, kebebasan individu semacam itu berkembang di dunia barat sejak abad ke-13. Jauh sebelum prosedur pemilu dikenal. Karena itu, ketika demokrasi diterapkan negara-negara barat, nilai-nilai liberalisme konstitusional sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem hukum mereka. Kondisi berbeda dialami negara-negara di wilayah lain. Ketika demokratisasi dimulai, liberalisme konstitusional belum matang, bahkan mungkin belum ada. Jangan kaget jika kemudian proses demokrasi seperti pemilu atau pembuatan regulasi di parlemen nasional dan daerah malah menghasilkan ketidakbebasan seperti membatasi aktivitas perempuan. Demokrasi dan kebebasan tidak sejalan. Situasi ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Demokrasi politik Indonesia diapresiasi dunia. Mereka yakin apa yang terjadi di Indonesia adalah bukti demokrasi bisa diterapkan di mana saja dan di kebudayaan apapun. Namun siapapun paham, demokrasi tak menjamin kebebasan. Masih perlu usaha keras membangun tradisi kebebasan. Tradisi di antara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas. Bahkan setiap orang bebas berbicara, memeluk agama, dan
bebas untuk beribadah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab dengan menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian pertanyaan satu orang saya jawab, kemudian ada orang bertanya lagi, saya menjawab, begitu ya. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Hafizah Putri Pertiwi. Tadi Anda menjelaskan bahwa berbagai peristiwa di bumi pertiwi atas pelanggaran kebebasan beragama. Apakah bisa saudari berikan contoh mengenai pelanggaran tersebut di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Mbak Wardah Hafizah. Langsung saya jawab ya. Contoh dari pelanggaran kebebasan beragama. Yang pertama adalah penyerangan gereja ST Litwina Yogyakarta. Jamaah di gereja ST Litwina diserang oleh seseorang pemuda yang bernama Suliona yang membawa pedang pada Ahad 11 Februari 2018. Serangan itu dilakukan saat umat Katolik mengikuti misa yang dipimpin Romo Edmund Prier SJ. Akibatnya, beberapa umat dan Romo mengalami luka-luka. Kala itu, Suliona mengamuk. Setelah melukai Romo Prier, ia bergerak ke kanan, kiri di mimbar. Lelaki berkaus hitam yang menenteng tas ini membabi buta, menebas kepala dan wajah patung Yesus dan Maria di kanan dan kiri mimbar. Wakil Ketua Setara Institut, Bonartigor Naispos mengatakan, kasus yang terjadi di gereja ST Litwina ini merupakan serangan kepada kebebasan beragama. Kasus ini harus kita lihat sebagai serangan kepada kebebasan beragama, karena kejadian ini berlangsung saat sedang beribadah. Kemudian, contoh yang kedua adalah perusakan 2 wihara dan 5 kelenteng di Medan. 2 wihara dan 5 kelenteng di Tanjung Balai Medan, Sumatera Utara, dibakar oleh massa. Peristiwa ini dipicu oleh permasalahan etnis akibat kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka dan seorang penduduk keturunan Tionghoa, Meliana. Pembakaran tempat ibadah dan kerusuhan itu terjadi pada 29 Juli 2016 di Tenggarai. Di Tenggarai oleh ke masjid karena sebelumnya Meliana sempat mengucapkan jika suara azan maghrib dari pengeras suara di masjid dekat rumahnya terlalu kencang. Padahal menurut kuasa hukum Meliana, Ronto Sibarani, yang diucapkan kayaknya pada saat itu adalah, Pak, dulu suara masjid kita tuh tidak begitu besar, sekarang agak besar. Kepada Kasini, tetangganya yang seorang pemilik warung. Atas hal ini, pada 21 Agustus 2018, akhirnya Meliana diganjar hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus penistaan agama. Hakim menilai ia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP. Baik, Mbak Wardah Hafizah, sudah saya jawab. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada. Terima kasih. Bertanya. Oh iya, Mbak Erni. Saya persilakan. Saya ingin bertanya bahwa dalam demokrasi tersebut ada 4 kebebasan yang sangat penting. Salah satunya kebebasan pers. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers tersebut agar tidak melewati batas? Terima kasih, Mbak Nabi. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Erni. Langsung saya jawab ya. Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers yang pertama adalah pembuatan undang-undang pers. Dengan peraturan perundang-undangan tentang pers dan penyiaran yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pers dan media massa, agar kehidupan pers dan gerak media massa tetap dapat berlangsung dengan bebas, namun disertai dengan tanggung jawab. Undang-undang tentang kebebasan pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian yang kedua adalah memfungsikan Dewan Pers sebagai pembina pers nasional. Dewan Pers memiliki peran sebagai lembaga mandiri yang tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk membina kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Walaupun Dewan Pers ini tidak bisa menilai apakah seorang wartawan atau pers telah melanggar sanksi kode etik jurnalistik atau belum, dan apalagi menjatuhkan sanksinya, namun tugas dan kewajiban untuk membina kemajuan pers di Indonesia sangat berarti. Kemudian, upaya pemerintah yang ketiga adalah sosialisasi dan peningkatan kesadaran rakyat akan hak-hak asasi manusia. Semakin tinggi kesadaran rakyat mengenai hak-hak asasi manusia akan membuat terjadinya peningkatan kecerdasan insan pers untuk melayani kebutuhan rakyat. Pers yang tidak sejalan dengan penerapan kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia akan semakin ditinggalkan membacanya. Peningkatan kualitas pers menjadi keinginan pembacanya. Apabila isi informasi pers sering dan banyak menyesatkan, maka kredibilitas pers di mata pembaca semakin menurun. Informasi yang benar disampaikan secara santun dan menarik menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan berkeadaban. Jenis berita yang bersifat provokatif cenderung memihak kepentingan tertentu dan menimbulkan hasutan di antara golongan dan kelompok dalam masyarakat, bukan lagi zamannya pers model sekarang. Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers apabila dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya pers yang independen sehingga bisa bersifat objektif dalam pemberitaannya, perlu disikapi secara positif. Sikap positif juga perlu dikembangkan. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.